وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Mohon nasihatnya kepada kami Ustadz yang hanya ingin belajar tapi sering dikatakan berlebihan terhadap satu Ustadz atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Sabar saja. Sabar saja. Jangan antum dituduh seperti itu. Nabi dituduh orang gila, dituduh tukang sihir. Kan? Sabar saja. Ya, orang beriman itu la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang mencela. Ya, celaan orang-orang mencela. Selama kita berpegang dengan yang benar, yang kita yakini, ya, kita ikut ustadz yang dalilnya hanya Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, tidak berbahaya celaan orang-orang mencela. Tidak berbahaya celaan orang-orang yang mencela. Santai saja. Santai saja. Anjing menggonggong tetap berlalu. Nggak usah dilempar. Habis batunya nanti. Iya. Tetap saja. Belajar saja. Nggak usah pedulikan orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu. Biasanya orang-orang seperti itu juga dia mau kita ikut pada ustadznya yang sesat. Karena kita tidak ikut ustadznya yang sesat, akhirnya kita dianggap apa? Kamu berlebihan. Tidak. Kita memang disuruh memilih yang paling baik. Karena inna hadal ilmu din, kata Ibnu Sirin, kata Muhammad Ibnu Sirin. Inna hadal ilmu din, ilmu itu agama. Fanduru mimman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian ambil agama. Kita harus melihat, kita harus menyaring. Dulu sebelum masa fitnah, ya sebelum masa tabi'in, masa sahabat aman dari fitnah, tapi di akhirnya muncul fitnah-fitnah dari orang-orang Khawarij. Dulu orang tidak pernah bertanya, di mana kamu ambil ini hadis? Setelah muncul kesesatan, di masanya Utsman bin Affan sudah muncul Khawarij. Di akhir masanya sahabat Umar, masanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, muncul fitnah Qadariyah, muncul orang-orang Qadariyah. Setelah itu para tabi'in, kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka tanya, dari mana hadisnya? Dari siapa? Siapa riwayatnya? Yang menukilnya siapa? Itu bukan berlebihan, tapi bentuk kehati-hatian. Karena ilmu itu agama. Cuman orang yang sakit hati akan menyatakan kita berlebihan. Iya, kita berlebihan. Misalnya saya tidak punya guru yang banyak. Saya cuma punya guru Ustadzul, ya kan? Kemudian dari Makassar langsung ke Yaman. Di Yaman pun saya tidak pergi kemana-mana, hanya satu pesantren di Syekh Muhammad bin Abdillah Imam. Pulang lagi dari Yaman hanya ke Makassar, tidak punya kenalan banyak. Ada orang bilang, kamu taklid saya sama Ustadzul. Bukan. Kita, itu yang kita lihat. Dia berdalil dengan Quran dan Sunnah, itu yang kita ambil. Bukan taklid. Kalau ada ustaz lain, ya, yang punya dalil Quran dan Sunnah, bukan berarti kita benci. Kita juga ikut Quran dan Sunnah. Tapi ketika dia punya pemahaman yang keliru, ya walaupun dalil Quran, kita tidak ikut. Jangan sampai itu dalilnya pemahamannya. Dalilnya pakai pemahamannya. Bukan kita taklid, tapi kita mau aman saja. Mau aman. Kita mau aman dengan pendapat yang kuat, kita mau aman dengan dalil Quran dan Sunnah saja. Ya, dengan dalil Quran dan Sunnah saja. Tanpa ada kecondongan pada orang-orang yang sesat. Ya, kita berbicara seperti itu soroha, kita jelas. Kita jelas, tidak boleh kita mujamalah, bermanis muka, pergi ke sana, cepiki-cepiki. Iya, sana juga senang lagi. Enggak. Kita harus katakan, saya tidak ke situ. Kenapa? Sesat. Iya. Nah, itu kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan sama orang lain. Iya, kita berhati-hati, bukan taklid. Sekali lagi, kan di sana sudah banyak daurah dari orang-orang tertipu dengan pemahamannya dengan judul tercelanya taklid. Untuk apa? Dicela temannya sendiri. Dicela temannya sendiri. Iya, tercelanya taklid, yang dicela adalah ahlu sunnah. Yang hanya ikut Ustadzul Qurnain. Kan, Masya Allah. Iya, itu tidak baik bagi kesehatannya. Iya. Ustadz tetap sehat, alhamdulillah. Tapi orang yang mencelanya tidak baik. Biasanya orang yang begitu lama-lama berpaling. Karena darahnya para ulama itu beracun. Orang mencela ulama, dia yang akan tercela. Orang yang mencela ulama, dia yang akan tercela. Karena darahnya ulama beracun. Darahnya ulama itu beracun. Jangan disentuh.
Kalau tidak mau kena racun. Iya, itu wallah alam. Ya, Ustaz. Tapi ada juga pertanyaan yang Anda pernah dengar, Ustaz, berkaitan dengan mengambil atau membatasi silsilah belajar kita, Ustaz. Itu sampai dia katakan begini, kalau kau tidak ambil ke ustaz-ustaz yang sunnah yang lain, yang menurut mereka sunnah, Ustaz, itu rugi katanya, Ustaz. Karena banyak rugi. Katanya banyak ustaz-ustaz di sana yang punya pemahaman yang berbeda, caranya begitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Memangnya kita mau cari pemahaman? Itu yang pertama. Pertama kita tidak cari pemahaman, kita cari ilmu. Itu dulu yang harus kita pahami. Kita mau belajar itu untuk mengangkat kebodohan dalam diri. Itu kita belajar. Mau mengangkat kebodohan dalam diri. Itu niat pertama. Bukan memperbanyak guru. Memperbanyak pemahaman. Itu dulu yang pertama. Itu niat dasar sebagai orang yang belajar. Setelah itu dia munculkan niatnya mau mengangkat kebodohan dari keluarga, dari orang lain. Dari orang lain. Itu dulu awalnya. Bukan kita memperbanyak. Apalagi ya, terus terang orang-orang yang seperti itu tadi dasarnya. Dia tuduh kita taklid. Rata-rata dasarnya begitu. Dia bahkan dirinya mengaku dirinya pertengahan. Saya pertengahan karena saya ambil dari semuanya. Itu bahaya. Itu orang yang mengambil dari semuanya itu seperti hatib lail, pemungut kayu bakar di malam hari. Biar ular dia taruh di keranjangnya. Itu membahayakan dirinya. Itu membahayakan dirinya. Padahal dia tidak punya dasar ilmu. Tidak punya alat untuk menimbang yang benar dan yang salah. Tapi dia pergi bilang, saya ambil baiknya saja. Ya kamu siapa yang bisa tahu itu baik, itu tidak baik? Itu kan harus orang yang belajar. Itu harus orang yang belajar. Salah kalau ada orang yang seperti itu. Ya, orang yang belajar itu harus yang ambil bertahap demi tahap. Ambil bertahap demi tahap. Bukan langsung mengambil semuanya. Bukan langsung mengambil semuanya. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.